Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Kali ini kita berjumpa lagi dengan anggota DPRD DIY Bapak Eko Suwanto. Beliau juga dari fraksi PDI Perjuangan dan sekaligus juga Ketua DPC Perjuangan Kota Yogyakarta. Topik kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pilkada bermartabat. Seperti diketahui pemirsa, dalam waktu dekat lagi akan dilakukan pemilihan umum kepala daerah, khususnya di DIY, di beberapa kabupaten DIY. Mari kita tanyakan harapan beliau terkait dalam mewujudkan pemilu bermartabat. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono, juga para pemirsa dari Kedaulatan Rakyat. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah, tunggu Pak pun. Ini terkait pilkada Kota Yogyakarta khususnya dan pilkada yang lain kabupaten DIY. Ini menurut Pak Eko yang selama ini menjadi politisi yang pemerhati pemerintahan daerah, sejauh ini bagaimana Pak? Jadi pemilu itu merupakan momentum, kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan secara merdeka, secara berdaulat, dan tidak boleh dipengaruhi dengan cara-cara yang tidak sehat seperti money politics, kemudian intimidasi, dan juga ancaman. Pemilih harus mendapatkan hak kemerdekaannya, hak kedaulatannya dalam memilih pemimpin ya di dalam pilkada tanggal 27 November 2024. Kita ketahui di seluruh Indonesia ini ada pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, memilih gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan di tingkat kabupaten kota, memilih bupati, wali kota, dan juga wakilnya, kecuali DIY. Di DIY, PDI Perjuangan bersama seluruh rakyat di daerah istimewa Jakarta sudah bersepakat untuk mendukung dan juga mengawal penetapan gubernur dan wakil gubernur dari unsur kesultanan dan unsur kadipaten. Nah, kalau kita membaca kesempatan tadi, maka ada beberapa prasyarat yang harus kemudian dipenuhi oleh penyelenggara maupun peserta pemilu maupun masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan pemilu yang saya menyebutnya bermartabat dan berbudaya. Pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang rahasia, pemilu yang berintegritas itu terangkum dalam pemilu yang bermartabat dan berbudaya. Nah, yang pertama yang penting untuk kemudian diperhatikan adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib untuk melaksanakan tugasnya secara baik untuk yang pertama taat pada peraturan undang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua, menghargai integritas masyarakat ya, melalui edukasi politik untuk melahirkan pemilih yang baik, pemilih yang tidak diganggu tadi saya sebut oleh money politik, oleh intimidasi, dan lain-lain. Nah, KPU sendiri juga, Bawaslu sama DKPP juga dituntut untuk menjaga integritasnya, untuk menjaga loyalitasnya kepada konstitusi dan juga kepada hukum. Tidak boleh lagi terjadi seperti pada saat Pilpres, di mana Ketua MK divonis melakukan pelanggaran berat dan dihukum dengan dipecat sebagai Ketua MK akibat memutus Gibran menjadi dari sisi usia yang membuat Gibran punya peluang. Nah, kemudian KPU juga sama, kan ada kritik pada saat Pilpres yang lalu. KPU-nya juga disanksi oleh DKPP karena melakukan pelanggaran etik ya, dan sanksinya teguran keras dan terakhir. Tapi di sela berikutnya kan ketua KPU-nya kan ada laporan asusila ya, kemudian membuatnya dipecat juga karena melakukan pelanggaran etik itu. Demikian pula di awal-awal pilkada, setelah ada putusan MK, ada manuver dari beberapa pihak ya, dari manuver dari upaya untuk ada revisi undang-undang pilkada. Nah, alhamdulillah
kami terima kasih pada gerakan mahasiswa di Indonesia yang begitu kokoh berdiri di tengah-tengah dinamika yang begitu keras untuk tetap menjaga dan mengawal konstitusi, sehingga desain upaya untuk meloloskan RUU Pilkada akhirnya dihentikan. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita dalam kita melahirkan proses demokrasi yang baik, proses demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Itu dari aspek penyelenggara. Yang kedua, kita juga masyarakat juga pengen melihat TNI, Polri, aparat penegak hukum yang lain ini berdiri kokoh dengan netralitasnya, berdiri kokoh dengan ketaatannya pada undang-undang. Tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon, juga tidak boleh kemudian menjadi bagian dari pemenangan salah satu calon. Dan saya percaya TNI Polri akan menjaga integritasnya itu, termasuk kejaksaan juga yang lain-lain, untuk kemudian mengawal proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang diceritakan pada saat reformasi 98 dulu. Nah, selain itu juga masyarakat juga terus-menerus kita bersama-sama untuk mengawal proses demokrasi ini dengan kampanye yang bergembira, kampanye yang menyenangkan, ya, dengan tentu saja tidak kemudian melakukan black campaign misalnya, tidak melakukan negatif campaign. Sehingga ini harus diperhatikan betul oleh peserta pemilu, dalam hal ini pasangan calon, untuk tidak saling menjatuhkan. Ya, kalau mengungkap fakta boleh, Jadi, tapi mengungkap fakta ini pun dibatasi oleh etik dan moral tadi, sehingga selain ketaatan pada undang-undang, ya juga ketaatan kepada etik dan moral ini. Jadi ini misalnya kampanye di tempat ibadah itu tidak boleh menurut saya, ya, karena itu akan mengganggu kekhidmatan kita dalam beribadah, ya. Ini contoh-contoh termasuk di sekolahan misalnya, ya, di sekolahan juga sebaiknya tidak dilakukan. Jadi biar aja masyarakat atau peserta pemilu itu dari hari ke hari bertemu dengan masyarakat dalam batas-batas, ya, dalam batas-batas etik, moral, dan sekaligus peraturan perundang-undangan tadi. Saya kira itu, Mas. Ya. Tadi terkait etik, terkait dengan moralitas dan netralitas, ya. Nah, bagaimana dengan calon pemilih? Calon pemilih ini kan juga beragam, ya. Dan sejauh ini ada laporan atau pantauan dari Pak Eko, apakah dalam pendaftaran pemilih itu lebih baik dengan sebelumnya? Ya, begini. Jadi daftar pemilih tetap kan sudah ditetapkan oleh KPU. Ya. Tapi ada fakta bahwa satu, sejak DPT itu ditetapkan sampai dengan coblosan, ya, ini kan ada orang meninggal juga dalam DPT. Ya. Ada juga yang pindah. Ada yang datang dengan KTP baru di Jogja, ada TNI pensiun, ada Polri pensiun, ada orang menikah, ada orang cerai, sehingga KPU harus betul-betul memperhatikan aspek peristiwa kependudukan ini, sehingga KPU wajib kemudian melakukan pemutakhiran kembali atas daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan. Itu betul, kata tetap ada, tapi jangan lupa aspek kependudukan itu kan dinamis. Ya, hari ini ada orang meninggal, hari ini ada orang menikah, hari ini ada orang cerai, hari ini ada TNI pensiun, hari ini ada Polri pensiun, dan berbagai dinamika kependudukan yang ada, sehingga dalam beberapa kesempatan DPRD mendudukkan bersama antara penyelenggara pemilu dengan dinas terkait, dengan Biro Tapem di provinsi, dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten kota. Kita juga meminta kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Kota, ya, untuk memberikan akses persandingan antara daftar pemilih tetap dengan IKTP. Bukan memberikan IKTP, tidak. Karena pada saat KPU menyusun DPT, itu kan diawali dengan menyusun DPS, diawali dengan menyusun DP4. Nah, di DP4 ini kan datanya lengkap, karena full ini dari Kemendagri. NIK-nya ada, namanya ada, tanggal lahirnya ada, ini kan ada, yang itu bersifat rahasia. Tapi KPU punya DP4 itu, sehingga ini yang kemudian disandingkan. Nah, harapan kita ketika misalnya ada peristiwa kematian,
Adminduk segera menginformasikan kepada KPU dengan memberikan data misalnya rekapitulasi nama-nama yang telah diterbitkan akte kematian per tanggal 18 misalnya. Begitu juga yang menikah, begitu juga yang ASN ASN TNI, ASN Polri ya yang pensiun. Itu kan kemudian bisa dilengkapi. Saya yakin dengan SDM yang ada di Yogyakarta ya, DPT itu bisa disempurnakan. Nah, yang tidak boleh lupa juga itu adalah pencetakan surat suara. Nah, masyarakat ini kan nggak ngerti di mana KPU mencetak surat suara. Saya kira KPU harus mengumumkan di mana mencetak surat suaranya dan sekaligus diawasi. Jadi, Mas Jono, dalam proses pemilu ada beberapa yang melibatkan partai pengusung dan sekaligus ya partai pengusung sekaligus pasangan calon. Misalnya pada saat verifikasi dan juga penetapan DPS DPT ini kami dilibatkan. Kemudian pada saat penentuan nomor urut dilibatkan. Ya. Kemudian pada saat pendaftaran dilibatkan. Pada saat sosialisasi tentang kampanye dilibatkan. Bawaslu juga bikin sosialisasi tentang pemilu juga kita dilibatkan. Yang tidak dilibatkan itu kan pada saat mencetak surat suara. Ya. Kan nggak ada undangan sampai hari ini ya, baik sebagai ketua steering committee dari tim pemenangan. Saya kebetulan ditugaskan karena posisi saya sebagai ketua DPC partai, saya ditugaskan sebagai ketua steering committee dari tim pemenangan Pak Hasto Wardoyo dan Pak Wawan ya. Yang ketua tim pemenangannya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat. Itu sampai hari ini juga belum pernah diundang oleh KPU misalnya untuk diajak, oke kita sama-sama saksikan proses pencetakan surat suara. Sehingga jangan sampai kemudian ini jadi ruang gelap. Ya, ini harus transparan betul, cetaknya di mana, cetaknya berapa. Dari cetak berapa, yang rusak berapa. Yang kemudian nanti dikirim ke KPU berapa. Nah, ini tahap kedua yang partai politik dan juga peserta pemilu tidak dilibatkan. Yaitu penerimaan surat suara dan pelipatan surat suara. Ya. Jadi setelah dari pencetakan itu kan dikirim ke KPU nih. Nah di KPU itu kan kemudian dilipat. Nah pada saat pencetakan surat suara ini KPU kan melibatkan relawan. Tapi tidak ada loh saksi dari parpol. Sebetulnya yang datang itu berapa, yang dilipat berapa, yang rusak berapa. Nah saya kira ini KPU harus proaktif. Toh kami kalau datang pun juga nggak akan mengambil surat suaranya, kira-kira kan gitu. Jadi kan diawasi bareng-bareng, datang sama Bawaslu, datang sama polisi dan lain-lainnya toh. Kemudian yang berikutnya juga yang tidak dilibatkan juga urusan surat suara itu adalah ketika nanti KPU gitu ya mencoret atau memberikan tanda kepada pemilih yang sudah ada di DPT tetapi sudah meninggal dunia atau sudah pindah alamat KTP ke luar kota ya, atau yang pindah karena ada soal administrasi yang lain, kami kan juga tidak dilacak, tidak diberitahu ya, hanya ditandain aja bawasian. Tapi pemusnahan surat suara yang dari orang meninggal ini kan harus diumumkan. Pengalaman 2017 di Kecamatan Tegalrejo, saya mendatangi 5 makam. Dan saya bisa buktikan didampingi oleh keluarga dari yang meninggal, kemudian pengurus wilayah yang ada di situ. Saya temukan fakta di 2017 ya. Ada orang meninggal yang namanya masih tercantum dalam DPT. Pertanyaannya, surat suaranya dikemanakan? Nah ini yang harus kemudian menjadi pengawasan bagi kita, khususnya dari pasangan Mas Hasto Mas Wawan ini. Memang kita bentuk tim tersendiri untuk khusus mengawal daftar pemilih tetap ini dengan tujuan untuk menjamin hak konstitusi warga negara untuk bisa mencoblos sesuai haknya dan sekaligus untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan surat suara. Nah ini yang saya kira isu yang jarang dibicarakan orang, tapi hari ini saya coba ungkap. Saya percaya KPU dan Bawaslu akan terbuka dengan ide-ide ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, hal yang lain yang juga
penting untuk kemudian menjadi perhatian adalah peran media. Saya percaya, saya yakin media punya peran strategis di dalam mengawal proses demokrasi di dalam Pilkada 2024. Maka kami menyebutnya media harus terus-menerus, ya, kita dukung terus-menerus untuk menyuarakan kebenaran itu, ya, kebenaran itu termasuk tadi diberikan akses. Misalnya KPU bisa dong ngejak teman-teman wartawan, misalnya, oh kami cetak surat-suaranya di sini loh, ya. Dan jangan lupa juga bahwa KPU dan Bawaslu itu dalam menyelenggarakan pemilu kada ini sumber anggarannya itu kan dari APBD kota, ya. Sehingga harus akuntabel, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan kepada KPU kita percaya bahwa akan bisa dilaksanakan dengan baik, tapi harus diawasin bareng-bareng, kira-kira termasuk inspektorat pun harus juga nongkrongin juga ini proses ini agar tidak ada persoalan hukum terkait dengan penggunaan anggaran yang dihibahkan, karena itu kan sumbernya dari pajaknya rakyat Kota Jogja. Ada yang bayar PBB, ada yang bayar pajak kendaraan bermotor yang sekarang 10% duitnya masuk ke kota, gitu ya. Ada juga yang membayar ini itulah kira-kira termasuk retribusi dan lainnya. Itu kan yang dipakai oleh KPU, sehingga akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, menarik tadi permohonan untuk keterlibatan wartawan mengisi ruang-ruang yang tidak diberikan tempat kepada partai politik tadi, Pak, ya. Tidak hanya itu, Mas. Jadi memang media punya peran yang besar lagi. Besar. Saya kira ketika saya melihat pesan Bung Karno, ya, dalam ulang tahun kedaulatan rakyat di tahun 50-an, ya. Itu kan jelas message-nya Bung Karno kepada KR. Bahwa media ini adalah alat perjuangan, ya. Dan KR sebagai media yang lahir di tengah-tengah revolusi, gitu ya. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk semua pihak kemudian harus memberikan penghormatan, harus memberikan penghargaan kepada peran media dalam menjaga demokrasi ini, untuk menyuarakan kebenaran, untuk memperjuangkan berbagai hak-hak rakyat. Saya kira itu yang paling utama. Nah, terus ini Pak Eko, di pemilu kemarin yang barusan selesai itu kan terjadi dugaan money politik yang luar biasa, dicurigai lah. Nah, ini mungkin sekarang itu kan pilkada, mungkin beda nuansanya barangkali. Tetapi bagaimana Pak Eko melihat supaya dampak dari pilpres itu tidak merembet, tidak sampai ke pilkada? Jadi begini, yang pertama saya itu percaya bahwa rakyat Jogja ini tidak mau dibeli suaranya. Itu hal yang pokok dipahami dulu. Sehingga kita juga mengajak kepada peserta pemilu, gitu ya, peserta pemilu juga untuk kemudian menjaga integritas ini. Kenapa? Ketika kemudian money politik itu dilakukan, ya, money politik itu dikerjakan, ya, ini pasti melahirkan pemimpin yang korup. Kenapa? Lantai oke itu, ya. Sementara kan saya tahu gajinya kepala daerah berapa, tunjangannya berapa, dari upah pungut pajak berapa, ya, dan lainnya kan kita tahu. Nah, sehingga percayalah bahwa melawan money politik ini, ya, tidak hanya money politik, juga harus dihindari intimidasi. Ya, aparat penegak hukum harus betul-betul di tengah, netral kepada semua orang, tidak melakukan intimidasi pada siapapun, dan saya percaya itu, ya. Sehingga kepercayaan ini yang harus kemudian dijaga oleh aparat penegak hukum. Saya kira ini menjadi bagian dari dialektika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi Jogja ini punya sejarah yang luar biasa, baik dari aspek pemilu. Jadi yang lain belum pemilu, tahun 51 Jogja udah pemilu. Ya. Kemudian 55 dan seterusnya. Ya, nah, kemudian dari aspek wisata, nah, yang terakhir sebelum nanti kita coba bedah yang lebih tajam lagi, ya. Harapan saya dalam Pilkada 2024 khususnya di Kota Yogyakarta, termasuk tentu saja di kabupaten kota sendiri, kita harus sadar bahwa 1 bulan persis setelah Pilkada ini adalah tahun baru, liburan tahun baru. Ya. Juga ada perayaan Natal saudara kita di tanggal 25. Maka kepada semua pihak
ya semua pihak, khususnya penyelenggara pemilu, didukung oleh peserta pemilu dan masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum, wajib hukumnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan perdamaian di tengah pemilu. Kenapa? Ini untuk menjamin Natal lancar dan juga tahun baru lancar. Bisa kebayang kalau kemudian pemilunya chaos, ya kan wisatawannya ngerem. Liburannya nggak ke Jogja, barangkali dia ke Solo, barangkali dia ke Surabaya, mungkin ke Malang, mungkin ke Semarang gitu. Dan ini kan yang rugi kita, karena wisatawan ini kan membawa rezeki. Ada yang bayar untuk nginep, ya. Tadi diskusi dengan Pak Jono, Pak Okto, sama Mas Mimin itu kan homestay berkembang. Nah kan kalau chaos kan ini nggak dikunjungi orang ini. Yang kuliner, oleh-oleh, saudara-saudara kita yang parkir, ya. Artinya pemilu itu harus membuat nyaman bagi warga Jogja, nyaman bagi pelajar, mahasiswa pekerja yang di Jogja, yang dari luar kota, dan sekaligus nyaman bagi wisatawan. Maka Pemda harus kerja keras betul, ini didukung oleh masyarakat dalam mewujudkan keamanan kenyamanan pemilu. Nah, bagaimana bisa aman kalau tidak ada yang melanggar aturan? Kan kira-kira gitu. Jadi penyelenggara juga nggak boleh melanggar aturan, ya. Kemudian APH juga tidak melanggar aturan, peserta pemilu juga nggak melanggar aturan. Pertanyaannya, rasanya kan tidak mungkin tidak ada yang melanggar, toh? Ya. Misalnya peserta pemilu, ya sudah, Bawaslu harus tegas. Bawaslu harus menegakkan hukum setegak-tegaknya, termasuk Gakumdu. Gakumdu itu kan ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Ini juga harus tegak ini, kira-kira gitu. Jadi mari kita jaga perekonomian, kehidupan ekonomi rakyat Jogja dengan menjaga keamanan pemilu. Ini saya kira jauh lebih penting dari hal-hal yang lain, dari berbagai aspek yang mendukung kepemiluan. Ya. Terakhir Pak, dalam rangka mendukung harapan Pak Eko terhadap pasangan calon supaya tadi terjaga keamanan, kondusivitas, pariwisata tadi ketika di Jogja juga senang meskipun dari pilkada, harapannya seperti apa? Yang pertama, dalam posisi DPRD karena hari ini itu kan belum ada alat kelengkapan ya. Artinya belum ada komisi yang terbentuk, belum ada alat kelengkapan yang terbentuk, maka dalam menjalankan fungsi ini ya kami terus-menerus intensif ya komunikasi untuk kemudian memastikan satu, ya alhamdulillah dalam anggaran perubahan 2024 ini OPD membantu penyelenggara pemilu untuk satu misalnya di Tapem itu membantu pemutakhiran daftar pemilih dibantu sama Dispenduk Capil Kabupaten Kota. Kemudian Pol PP sudah mulai menyiapkan siapa linmas yang terbaik yang nanti akan ditugaskan di TPS, kemudian di PPS maupun di PPK, karena besok pencoblosan dan perhitungannya kan ada di TPS. Di kelurahan tidak ada rekapitulasi, langsung ke kecamatan rekapnya dan juga langsung ke kota. Nah, kita matur nuwun, dulur-dulur Satlinmas ini kan sudah mempersiapkan diri. Dan ini KPPS juga sudah terbentuk. Kalau untuk PTPS sedang dalam proses, jadi saya kira tahapan-tahapan ini harus dilalui dengan baik. Harapan kita tadi, Jogja kota wisata, pemilu harus nyaman buat warga kota Jogja sendiri, pemilu nyaman bagi yang lain, untuk melahirkan pemimpin yang mampu melindungi, memberdayakan, dan melayani rakyat, termasuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Sehingga jadi wali kota besok itu langsung dihadapkan dengan PR misalnya sampah yang sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu nggak selesai-selesai gitu ya. Sehingga aksi-aksinya harus betul-betul begitu dilantik langsung beresin, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian juga melayani penciptaan lapangan kerja untuk saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan lapangan kerja. Kemudian juga mempersiapkan untuk menyelesaikan persoalan stunting. Masih ada yang stunted di berbagai wilayah. Ini yang harus kemudian dikerjakan. Nah, kemudian juga PR-nya banyak. Selain itu juga transportasi kota harus disimulasikan. Ini kan dalam beberapa waktu yang akan datang kan jalan tol sudah mulai masuk ke perbatasan di Jogja Sleman. Nah, ketika itu masuk, rekayasa lalu lintasnya mau kayak apa? Kalau enggak nanti kaget loh. Ya, karena dari Surabaya yang sekarang ini butuh hanya 4-5 jam, ya. Besok mungkin 3-4 jam karena sekarang kan tol sudah masuk di Klaten itu. Ya. Nah, besok kalau masuk ke arah Sleman, artinya kan orang bisa langsung ini dari Surabaya, tol langsung Jogja ini. Begitu juga nanti kalau tol yang dari Semarang misalnya.
ya. Dan kedepannya nanti jalur yang Cilacap dan seterusnya ini kan harus betul-betul dipersiapkan, dan ini tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak pasangan calon yang menang, ya, mudah-mudahan jago saya menang, mudah-mudahan, ya. Aspek kerjasama penting. Nah, tugas saya di DPRD provinsi ini jadi bridging, jadi penjembatan antara mudah-mudahan ya PD Perjuangan bisa menang semua ini, sehingga duduk barengnya enak, ya. Rekayasa lalu lintas kan tidak bisa sendirian, orang perbatasan Kecamatan Gontokusuman itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Depok dan Banguntapan, sehingga tidak bisa tidak bicara lalu lintas yang di Gontokusuman harus duduk sama Sleman dan duduk sama Bantul. Begitu juga yang di sisi barat, ya, yang Mantijeron berbatasan dengan Kasihan misalnya, ya, kan nggak bisa lalu lintas dari sana bagus, begitu masuk ke sini nggak bagus, kan nggak bisa. Harus ada diskusi di perbatasan, dan kita sudah punya perda tentang pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan, sehingga ya mudah-mudahan nanti Alkapnya segera terbentuk sehingga bisa dikonsolidasikan dengan baik. Itu harapannya, Mas, dan kami matur nuwun atas kesempatan kehormatan yang diberikan kepada saya di harian yang punya sejarah yang luar biasa. Kembali kami ingatkan, saya kira pesan Bung Karno tidak hanya cukup media, perjuangan ini belum selesai, sehingga dalam pemilu besok, terakhir penting untuk saya sampaikan ini adalah mari kita buktikan bahwa pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat, pemilu yang berbudaya akan melahirkan pemilu yang pemimpin yang bermartabat juga, pemimpin yang berintegritas juga, dan pemimpin yang berbudaya untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Eko. Demikian pemirsa, menarik sekali tadi penutupnya, bahwa mengharapkan pemilu yang bermartabat akan menghasilkan pemimpin yang bermartabat pula. Demikian, sampai jumpa dalam Serawung DPRD berikutnya. Terima kasih Pak Eko. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Ya. dan yang lain